Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita melanjutkan mengupas yaitu syair tanpa waton. Kelawan Allah kang moho suci, kudu rangkulan dino lan wengi, titirakati diri Allahi, zikir lan suluk jangan dilali. Beberapa waktu kemarin kita sudah membahas masalah zikir. Sedikit saya tambahkan bahwa yang namanya zikrullah, ingat kepada Allah itu sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika engkau telah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah kepada Allah tatkala engkau berdiri, tatkala engkau duduk, atau tatkala engkau berbaring. Dalam posisi tubuh, 3 posisi itu kita harus selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kajian-kajian tasawuf, kajian thariqah misalnya, itu ada yang namanya zikir anfusiyah, di mana zikir itu dikaitkan atau dibarengkan dengan keluar masuknya nafas kita. Karena selama 24 jam waktu kita berdiri, duduk, atau berbaring, kita selalu bernafas karena kita masih hidup, ya. Nah, zikir anfusiyah itu zikir ingat kepada Allah yang dibarengi dengan keluar masuknya nafas. Masuk nafas, tarik nafas, keluar nafas, Allah, Allah, Allah. Ketika kita tarik nafas, kolbu kita menyebut hu. Waktu kita keluar nafas, kolbu kita menyebut Allah. Nah, inilah pentingnya, salah satu pentingnya zikrullah. Suatu ketika nanti malaikat Israel itu mencabut nyawa kita, ketika lepasnya ruh dari jasad kita, itu pada 2 posisi juga. Pada saat ketika kita menarik nafas atau waktu kita melepaskan nafas. Nah, itulah pentingnya. Kalau kita selalu zikir dibarengi dengan nafas, zikir anfusiyah, keluar masuknya nafas, Allah, Allah, Allah. Insya Allah ketika lepasnya ruh kita dari jasad, bisa saja ketika kita menarik nafas atau bisa saja ketika kita mengeluarkan nafas. Insya Allah kalau pas tercabutnya nyawa kita dari ruh kita dari jasad, kok pas kita narik nafas ada kalimah hu di sini menyebut asma Allah, atau ketika lepasnya ruh itu waktu kita menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas, ada asma Allah di sini. Jadi baik keluar nafas atau walaupun atau tarik nafas, ruh kita bersamaan dengan itu, dengan asma Allahu, Allahu, Allah. Nah, inilah pentingnya zikrullah, ingat kepada Allah. Semoga kita semua nanti ketika ruh kita terlepas dari jasad bisa berbarengan dengan menyebut asma Allah dalam kolbu kita, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Dan nafas kita ketika kita menghirup atau mengeluarkan nafas selalu dibarengi dengan asma Allah dalam kolbu kita. Insya Allah husnul khotimah, amin Allahumma amin. Yang kedua, masalah suluk. Di situ ada istilah yang namanya suluk. Zikir lan suluk jo nganti lali. Istilah suluk itu dalam kajian-kajian thariqah, dalam ilmu thariqah itu sudah biasa.
Jadi teman-teman, ikhwan-ikhwan yang sudah manjing atau menjalani belajar ilmu thariqah, pasti sudah mengenal yang namanya suluk. Di mana nama suluk ini adalah merupakan salah satu riyadhah. Riyadhah di mana di situ nanti melalui bimbingan seorang guru, di situ diberikan ijazah-ijazah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya beragam, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000 dan sebagainya, tergantung masing-masing orang dan tergantung dari guru mursyid yang memberikannya. Dalam waktu suluk itu ada jangka waktu tertentu biasanya. Ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, ada yang 40 hari. Dan di situ juga nanti ada riyadhah-riyadhah lain yang dilaksanakan oleh murid untuk melaksanakan suluk. Ya, suluk itu merupakan salah satu cara atau alat bagaimana kita fokus berkonsentrasi untuk zikrullah dengan bimbingan seorang guru mursyid. Monggo bagi teman-teman ikhwan-ikhwan yang ingin meningkatkan ibadahnya melalui majelis-majelis thariqah, belajar thariqah, silakan monggo mencari guru mursyid melalui majelis-majelis thariqah. Thariqah apa saja? Di Indonesia banyak, ada mungkin sekitar 45 thariqah. Ya. Yang penting thariqah itu mempunyai silsilahnya, ya, muktabaroh, silsilah guru-gurunya itu sampai kepada Rasulullah. Misalnya saya punya guru si A punya guru si B, si C, dan seterusnya gurunya sampai nanti di situ ada silsilah gurunya semua sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sedikit apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita untuk berpikir bagaimana caranya kita monggo sareng-sareng menuju meningkatkan ibadah, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.